Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas kalimat simple past tense. Kalimat simple past tense yang kita bahas pada video kali ini yaitu kalimat simple past tense yang verbal yang menggunakan kata kerja. Adapun kalimat simple past tense yaitu kalimat yang digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa, kejadian ataupun kegiatan yang terjadi di masa lampau. Dan kalimatnya verbal ini, berarti kalimatnya pakai kata kerja. Selanjutnya teman-teman, kalimat simple past tense yang verbal yang pakai kata kerja nanti menggunakan kata kerja kedua. Dan kata kerja kedua ini hanya digunakan pada kalimat positif saja, ya. Kata kerja keduanya hanya digunakan pada kalimat positif. Contohnya misalnya go when gone, ya. Berarti when yang dipakai. Misalnya saya pergi ke Jakarta kemarin. I went to Jakarta yesterday, ya, yang dipakai when. Karena kalimatnya positif, ya. Kalau kalimatnya negatif nanti menggunakan did not atau disingkat menjadi didn't. Setelah didn't maka kata kerjanya pertama. Berarti kalau go when gone yang dipakai yang go, ya, pakai kata kerja pertama. Berarti kalau saya tidak pergi ke Jakarta kemarin, I didn't go to Jakarta yesterday. Ya, itu kalimat negatif. Kalau kalimatnya tanya bagaimana? Pakai did di depan kalimat, ya, yang artinya apakah. Tidak pakai what. Kalau what itu artinya apa, lain cerita nanti, ya. Pakai did, ya. Setelah ada did nanti diikuti subjek, baru kata kerjanya pertama. Apakah kamu pergi ke Jakarta kemarin? Berarti apa ngomongnya? Did you go to Jakarta yesterday? Ya, pakai kata kerja pertama. Ya, did yang di depan kalimat itu artinya apakah, ya, apakah artinya. Yang jawabannya ya atau tidak, menggunakan kata kerja pertama. Terus bagaimana kalau mau bertanya yang jawabannya agak panjang, ya, tidak, jawabannya tidak ya atau tidak gitu, ya, tidak sekedar ya atau tidak jawabannya, tapi jawabannya memerlukan jawaban yang panjang. Nanti akan menggunakan what dan kawan-kawannya. Pakai what, when, where, why, whom, how. Kalau what itu nanti untuk menanyakan objek benda, ya. When itu menanyakan waktu, where itu menanyakan tempat, ya. Why itu menanyakan alasan, whom itu menanyakan orang sebagai objek, how itu menanyakan cara, ya. Baru nanti diikuti did, ya, diikuti did. Setelah did subjek kata kerja pertama, ya. Kecuali who itu digunakan untuk menanyakan subjek. Setelah who tidak diikuti did tapi langsung diikuti kata kerja kedua. Contohnya misalnya gini, Susan membeli sebuah buku kemarin. Susan bought a book yesterday. Ya gitu, ya, kalimat positifnya. Kalimat negatifnya berarti pakai didn't. Setelah didn't pakai buy kata kerja pertama. Susan didn't buy a book yesterday. Kalimat tanyanya, apakah Susan membeli buku kemarin? Did Susan buy a book yesterday? Gitu, ya. Apakah gitu, ya. Terus apa yang Susan beli kemarin? Nah, jawabannya kan buku. Berarti pertanyaannya pakai what, ya. Apa yang Susan beli kemarin? What did Susan buy yesterday? What did Susan buy yesterday? Jawabannya apa? A book. Terus kalau mau tanya lagi, kapan Susan membeli sebuah buku? Ya, pakai apa? Pakai when. When did Susan buy a book? Jawabannya apa? Yesterday.
Kalau menanyakan subjeknya bagaimana? Siapa yang membeli buku kemarin? Berarti pakai who. Langsung diikuti kata kerja kedua. Who bought a book yesterday? Ya, who langsung diikuti kata kerja kedua. Selanjutnya teman-teman, di sini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh. Yang pertama kita lihat, she wrote a letter last night. Wrote itu kata kerja kedua ya. Write, wrote, written. Karena kalimatnya positif menggunakan kata kerja kedua. Yang nomor 2 itu kalimat negatif ya. She didn't. Setelah didn't kata kerja pertama. She didn't write a letter last night. Yang nomor 3 itu kalimat tanya apakah ya. Did she write a letter last night? Kata kerjanya pertama ya. Karena kalimatnya tanya, ada did-nya kata kerja pertama. Terus yang nomor 4, what did she write? What did she write last night? Itu menanyakan objeknya ya. Apa yang dia tulis tadi malam? What did she write last night? Terus yang nomor 5 itu menanyakan kapan ya, kapan dia menulis. When did she write a letter? Ya. When did she write a letter? Pokoknya kalau ada did-nya kata kerja pertama ya. Kecuali yang nomor 6 tuh ya. Yang nomor 6 itu menanyakan subjek. Kalau menanyakan subjek langsung diikuti kata kerja kedua. Yang nomor 6 ini ya. Nomor 6, siapa yang menulis surat tadi malam? Who wrote a letter last night? Seperti itu. Yang nomor 7, Ahmad bought 2 new handphone yesterday. Ya, Ahmad membeli 2 HP baru kemarin. Membeli itu buy, bought. Berarti kata kerja kedua karena kalimatnya positif. Kalau yang nomor 8 itu kalimat negatif. Ya, Ahmad didn't buy 2 new handphones yesterday. Ya, setelah didn't buy. Yang nomor 9, apakah ya? Did Ahmad buy 2 new handphones yesterday? Ya, apakah? Ada did-nya kata kerjanya pertama. Yang nomor 10 itu menanyakan objeknya ya. Apa yang Ahmad beli? What did Ahmad buy yesterday? Ya. Pokoknya kalau ada did-nya kata kerja pertama. Selanjutnya teman-teman, di sini ada 5 contoh. Dan contoh ini saya kutip dari terjemahan Al-Qur'an ya. Saya kutip dari terjemahan Al-Qur'an. Nah, kita baca. They prostrated themselves before Adam ya. Mereka-merekanya itu para malaikat. Mereka sujud kepada Adam. Ya, ini kalimatnya positif ya. Berarti prostrate-nya pakai kata kerja kedua. Yang nomor 2, Iblis refused and became one of the infidels. Iblis itu menolak untuk sujud dan menjadi salah satu yang kafir. Gitu ya. Ini pakai kata kerja kedua, refuse itu kata kerja kedua. Became itu kata kerja kedua, ya. Become, became. Yang nomor 3, Satan caused them to slip from it and brought them out from paradise. Setan itu menyebabkan mereka tergelincir ya dan mengeluarkan mereka dari surga. Nah, ini kan kata kerja kedua, cause sama brought itu kata kerja kedua. Ini kalimat positif. Yang nomor 4, Adam learned certain word to pray with from his Lord. Nah, learn-nya itu kata kerja kedua. Yang nomor 5, Allah accepted his repentance. Ya, Allah menerima tobatnya. Tobatnya siapa? Tobatnya Nabi Adam. Ya. Demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan latihan. Latihannya berupa membuat contoh kalimat
di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.